sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Timur Tengah Utara. Kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri teman saya Petrus Ulin SPD dari SMK Negeri 1 Keva Mananu berperan sebagai supervisor atau pengamat. Dan saya sendiri Yovita Sarina SPD dari SMP Negeri 1 Keva Mananu berperan sebagai coach. Dan teman saya Egidius Luis Metkono SPD dari SD Negeri Kecil Neof Molo berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi Bu Vi. Selamat pagi Bapak Pete. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Bapak. Oke, syukurlah kalau kabarnya baik. Hari ini Ibu Ovi akan melakukan coaching terhadap coaching. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan menjelaskan sedikit tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam proses coaching ini. Nanti sesuai dengan alur kita dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Ibu Ovi nantinya, dan bagaimana juga nanti tanggapan dari si coachnya. Selain itu, Ibu Oci juga dalam proses coaching perlu mengetahui ada prinsip-prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Jadi untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses coaching kita nanti. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu Ovi kembangkan dalam proses coaching sebentar? Oke, baik Bapak. Untuk kompetensi, kalau bicara tentang kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pasti yang pertama itu saya menjadi presence atau mendengarkan aktif, dan yang pasti juga saya harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh coach saya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan yang berikut, bagian kompetensi mana yang ingin Ibu Ovi observasikan pada saat coach nanti? Oh iya, kalau berbicara tentang kompetensi yang ingin saya gunakan itu atau ingin saya kembangkan itu nanti Bapak, saya itu ingin menjadi pendengar aktif. Dan saya juga harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang pastinya saya harus bisa menggali potensi yang ada dalam diri coach nanti. Baik. Yang terakhir, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari Ibu Ovi dalam proses coaching? Baik. Untuk berbicara tentang indikator Bapak, di sini tuh saya sebagai coach itu saya harus bisa menemukan solusi, dan saya harus bisa menyelesaikan persoalan yang coach saya hadapi nanti pada saat saya melakukan coaching dengan coach saya. Oke, baik. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan di awal pertemuan kita ini. Semoga proses coachingnya berjalan lancar. Amin, amin. Dan juga menghasilkan sesuatu hasil yang memuaskan untuk semua. Amin. Begitu Terima saja kasih banyak Pak Peter. Sukses selalu ya. Amin. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Bu, maaf mengganggu. Selamat pagi juga Pak Egi, tidak mengganggu kok. Apa kabar Pak Egi? Bu, saya sedikit ada masalah. Jadi kalau mau dibilang kabarnya baik juga tidak betul, mau tidak baik juga tidak benar. Nah, kok bisa begitu Pak Egi? Maksudnya apa nih? Saya bingung. Dan kemarin juga Bapak Egi angkat telepon saya. Saya tidak sempat respon Bapak Egi karena kemarin itu saya lagi keluar rumah dan HP saya itu ketinggalan di rumah. Anak saya yang pegang HP-nya. Nah, tadi malam saya pulang baru saya lihat ada panggilan, makanya saya japri. Hari ini juga memang saya lihat Bapak Egi ini tidak semangat. Ada apa? Ada masalah apa?
ceritakan kepada saya. Iya Ibu, sebenarnya begini, kemarin saya sempat kontak, tetapi Ibu kemarin mungkin ada sibuk sehingga tidak angkat. Ada sedikit masalah yang sementara ini saya hadapi. Kalau memang Ibu tidak sibuk dan mau bersedia mendengarkan persoalan yang saya hadapi, saya bisa menceritakan. Siapa tahu dengan bercerita, berbagi pengalaman, Ibu bisa memberikan solusi saran kepada saya memperbaiki persoalan yang saya hadapi sekarang. Oh iya, begitu. Memang pantas saya lihat hari ini Bapak Edi memang tidak seceria seperti biasanya. Kalau saya boleh tahu, dan saya memang kebetulan sekarang juga saya tidak sibuk. Kalau saya boleh tahu, masalah apa yang sedang Bapak Edi hadapi saat ini? Kalau boleh diceritakan, mari ceritakan kepada saya. Saya siap menjadi pendengar aktif. Baik, persoalan yang sekarang sementara saya hadapi itu terkait dengan keaktifan siswa saya di sekolah ketika dalam proses pembelajaran. Oh maaf Bapak, maaf. Maksudnya masalahnya itu dengan siswa? Dengan siswa. Oh ya, silahkan lanjut ceritakan Bapak. Saya penasaran saya. Ketika dalam proses pembelajaran, siswa-siswa saya itu tidak semangat, tidak aktif, walaupun saya sudah berusaha untuk memberikan contoh gerakan yang harus mereka lakukan. Tetapi setelah saya memberikan contohnya, saya meminta mereka untuk melakukan apa yang sudah saya buat, tetapi hasil akhirnya sepertinya mereka tidak semangat untuk melakukan aktivitas dalam proses pembelajaran itu. Oh begitu permasalahannya Bapak Edi. Permasalahannya tadi itu tentang siswa tidak aktif dalam proses pembelajaran. Nah menurut Bapak Edi, apa yang harus Bapak Edi lakukan untuk mengatasi persoalan yang Bapak Edi hadapi saat ini? Iya baik Ibu, mungkin saya sedikit menggambarkan keadaan sebelum selama ini saya buat. Selama ini yang saya lakukan itu yang pertama, untuk memulai kegiatan itu yang berdoa, setelah itu langsung pemanasan dan masuk pada inti materi. Oh. Karena itu saya merencanakan untuk merubah proses pembelajaran itu sehingga yang tadi masalahnya siswa tidak aktif, tidak semangat, bisa mereka bersemangat dengan caranya itu membuat ice breaking. Melakukan ice breaking, membentuk kelompok dalam proses pembelajaran itu, karena selama ini tidak ada pembentukan kelompok. Mereka ketika saya memberikan contoh, setelah itu saya langsung meminta mereka untuk melakukan gerakan yang sudah saya kasih contoh tadi. Nah luar biasa sekali. Nah itu keren. Saya sependapat dengan Bapak Edi. Nah itu berarti Bapak Edi sudah bisa menemukan sendiri persoalan yang akan Bapak Edi hadapi nanti. Untuk menyelesaikannya juga Bapak Edi sudah memberikan sendiri arahannya bahwa nanti Bapak Edi akan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan aktivitas siswa tadi dalam pembelajaran. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, apa rencana Bapak Edi selanjutnya untuk bisa meningkatkan kembali keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran? Iya Ibu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelum, bahwa saya akan membuatkan ice breaking. Setelah itu pembentukan kelompok. Nah dalam selain ice breaking dan masuk pada pembentukan kelompok, saya akan melibatkan beberapa siswa yang menurut saya mereka mampu di dalam setiap kelompok, sehingga mereka bisa memberikan dorongan, memberikan motivasi, dan bisa juga menjadi contoh dalam melakukan gerakan yang saya minta, sehingga jangan saya tidak menjadi istilahnya harus pusing untuk melihat semua, tetapi ada yang menjadi tutor untuk mereka, sehingga tutor sebaya. menjadi tutor sebaya, sehingga ketika ada persoalan mereka bisa memberikan
contoh sebelum saya hadir di tengah-tengah mereka. Luar biasa sekali, rencana yang mantap Bapak Egi. Saya sependapat dengan Bapak Egi. Saya sangat mendukung juga rencana Bapak Egi yang Bapak Egi akan lakukan nanti dalam proses pembelajaran. Nah, rencana berikutnya lagi, siapa yang akan Bapak Egi libatkan untuk rencana Bapak Egi? Nah, untuk melibatkan siapa-siapa yang terlibat di dalam itu, seperti yang tadi saya sudah menggambarkan awal, untuk pembentukan kelompok, saya bisa melibatkan siswa-siswa yang aktif itu di dalam setiap kelompok. Yang kedua, saya akan meminta bantuan ke teman-teman rekan sejawat, terutama wali kelas, untuk meminta pendapat terkait dengan siswa-siswa yang mungkin menurut mereka pengetahuan pemahaman mereka ketika mereka masuk kelas lebih aktif, lebih semangat, sehingga selain siswa yang selama saya amati, bisa juga ada siswa-siswa yang tidak sempat saya perhatikan secara khusus itu. Biasa rencana yang sangat mantap ya Bapak Egi ya. Di sini juga saya melihat bahwa di sekolah kita kan guru PJOK kan ada 2. Jadi apa persoalan seperti ini Bapak tidak melibatkan teman guru, kemungkinan jangan sampai teman guru punya solusi lain untuk meningkatkan aktivitas siswa atau seperti apa? Apa Bapak Egi tidak berniat untuk bisa istilahnya rencananya itu bisa berkolaborasi lah dengan teman sejawat untuk bagaimana bisa membangun pembelajaran yang baik dalam kelas itu seperti apa? Iya, oke, baik. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa selain siswa datang ke rekan sejawat dalam arti wali kelas, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk teman yang tadi, teman seprofesi yang basicnya sama dengan saya, PJOK. Bukan hanya itu yang saya libatkan, tetapi juga teman-teman yang lain dalam gugus atau KKG yang bisa meminta bantuan mereka terkait dengan strategi mengaktifkan proses pembelajaran itu menjadi semangat, ceria. Keren sekali Bapak Egi, saya sangat salut dengan Bapak Egi. Terus yang berikutnya lagi, sebagai bentuk pertanggungjawabannya Bapak Egi terhadap siswa yang tadi bermasalah di kelas, yang istilahnya siswa tersebut tidak aktif dalam proses pembelajaran, apa komitmen yang akan Bapak Egi bangun sehingga bisa membangkitkan kembali semangat yang ada pada diri anak? Yang pertama itu pasti dari saya sendiri. Saya harus memiliki motivasi yang tinggi. Baru saya bisa mendidik anak-anak saya, memberikan motivasi mereka dalam proses pembelajarannya, merubah strategi pembelajaran dengan saran masukan dari teman-teman yang tadi saya minta untuk membantu saya, seperti siswa, rekan sejawat, baik itu wali kelas maupun guru PJOK tadi dan teman-teman dari KKG atau gugus. Saya rencana itu membuat satu terobosan lagi, itu adalah menyediakan video pembelajaran terkait dengan materi yang nanti diajarkan. Luar biasa sekali. Ini baru guru yang bertanggung jawab nih untuk siswanya. Dan saya sangat mendukung sekali. Saya sangat mendukung apa yang Bapak Egi lakukan, dan memang seharusnya kita sebagai guru itu harus seperti itu Bapak Egi. Kita harus bisa menyiapkan segala macam strategi untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada pada diri anak itu. Strategi itulah yang akan membuat anak-anak kita itu semakin bersemangat dalam belajar. Jadi saya sangat mendukung Bapak Egi, sukses selalu. Semoga dengan strategi ini anak-anak Bapak Egi kembali bersemangat seperti sedia kala. Siap. Selamat selalu. Tuhan memberkati Bapak Egi. Semoga kedepannya Bapak Egi tetap menjadi guru yang baik, guru yang teladan bagi semua siswa. Oke, baik, terima kasih Bu. Saya yang pertama sebelum mengakhiri cerita kita hari ini, saya merasa senang sekali karena sudah ada ibu yang memberikan saya semangat, motivasi, dan saya sendiri ibu sadarkan terkait dengan persoalan yang ada, dan saya sendiri yang menemukan solusinya. Semoga solusi yang saya dapatkan ini
dapat saya laksanakan, dapat saya jalankan dan hasilnya baik. Dan saya tidak menutup kemungkinan Ibu, setelah hari ini saya akan berusaha untuk kembali lagi menyampaikan hasil akhir dari tindak lanjut pertemuan kita ini. Luar biasa sekali Bapak Egi punya pemikiran sudah sampai ke sana. Saya belum bertanya loh tadi, belum bertanya kepada Bapak Egi itu apa yang Bapak Egi rasakan. Tapi dengan sendirinya Bapak Egi sudah mengungkapkan perasaannya Bapak Egi, bagaimana Bapak Egi itu bisa kembali bersemangat. Saya juga merasa senang sekali Ibu, Bapak saya Egi. senang sekali, terlalu semangat ini. Terima kasih banyak, luar biasa sekali Bapak Egi. Semoga komitmen yang Bapak Egi pegang saat ini selalu Bapak Egi bawa dan selalu menjadi teladan bagi semua orang. Oke, sukses selalu Bapak Egi. Semoga kedepannya Bapak Egi tetap menjadi guru yang selalu memperhatikan segala kebutuhan pada murid. Oke, terima kasih. Terima Mungkin kasih, ada lagi Ibu. yang bisa saya bantu atau kalau tidak ada lagi, Untuk saat ini Ibu pasti sudah pas menurut saya. Sekali lagi terima kasih. Ke depan Ibu, saya kalau menemui persoalan pasti saya akan kembali. Ibu, mudah-mudahan jangan ada persoalannya, mau menerima saya oke siap. untuk Bagus, pasti. berbagi cerita karena dengan adanya cerita, contohnya seperti hari ini, sebenarnya tidak ada masalah. Iya. Tidak ada masalah. Oke, luar biasa sekali Bapak Egi, yang seharusnya seperti itu. Kalau kita punya persoalan, kita jangan pendam sendiri Bapak Egi. Kalau kita pendam, nanti kita tidak bisa menemukan sendiri persoalan. Memang kita bisa menyelesaikannya, tetapi di saat kita blank, kita bingung mau kemana. Tapi dengan kita cerita seperti ini kan enak. Bapak Egi bisa menemukan solusi sendiri, Bapak Egi bisa mengatasi sendiri permasalahan yang ada dengan cara Bapak Egi bercerita kepada orang lain, sehingga pemikirannya Bapak Egi juga bisa terbuka dengan sendirinya tanpa saya memberikan solusinya. Bapak Egi dengan sendirinya mendapatkan solusi. Oh, saya harus seperti ini. Itu yang membuat saya merasa bangga kepada Bapak Egi, dan pertahankan itu Bapak Egi. Tetap menjadi teladan untuk semua orang, dan kedepannya juga kalau saya sibuk, pasti saya bilang sibuk. Tapi kalau saya tidak sibuk, kalau misalnya besok-besok jangan sampai saya yang punya persoalan, saya bisa ke Bapak Egi juga bisa ke Siap. saya. Kita saling melengkapi. Oke, terima kasih Bapak Egi, sukses selalu. Ya, terima Tuhan kasih Ibu. memberkati Bapak Egi selalu. Ya. Halo, selamat siang Ibu Ufi. Selamat siang Bagaimana Bapak kabar? Peter. Kabar baik Bapak. Bagaimana proses coaching hari ini? Apakah sudah berjalan sesuai rencana Ibu? Puji Tuhan Bapak Peter sudah berjalan sesuai rencana, dan saya yakin coach saya tadi itu ya istilahnya saat tadi awal saya melakukan coaching, coach saya itu bersemangat sekali untuk bisa paling tidak menyelesaikan sendiri persoalan yang dihadapi. Oke, baik. Setelah melakukan observasi terhadap coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Ibu, di sini saya ingin tanyakan kepada Ibu Ufi. Yang pertama itu, apa saja yang Ibu Ufi sudah dapatkan pada proses coaching yang sudah terlaksana tadi terkait dengan indikator ketercapaiannya? Oke, baik Bapak. Yang tadi saya dapatkan terkait dengan indikator ketercapaian itu Bapak, yang pertama tadi itu saya sebagai coach, saya itu bisa menjadi presence atau mendengar aktif, dan saya bisa juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa memancing apa yang ada pada potensi apa yang ada di dalam diri coach saya tadi. Gitu Bapak. Terus yang berikutnya lagi, saya juga ingin tadi di awal itu saya ingin sekali coach saya itu bisa menemukan sendiri solusi, dan pada akhirnya juga itu terjadi Bapak. Dia bisa menyelesaikan sendiri persoalannya, dia menemukan sendiri solusi. Gitu, Bapak. Oke, baik Ibu Ufi. Ibu Ufi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Berdasarkan yang saya amati, ada beberapa catatan ya Ibu untuk Ibu. Yang pertama, berdasarkan pengamatan saya, Ibu sudah berhasil menggali potensi yang sudah dimiliki oleh si coach. Nah, sesuai dengan alur kita, yaitu menyampaikan tujuan, terus identifikasi masalah dan menemukan solusi dengan membuat rencana aksi, dan juga
menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koce untuk bisa kemudian melaksanakan rencana aksinya agar berjalan dengan baik. Kemudian saya di sini ada menemukan pada saat Koce tadi, Ibu Ovi sudah melakukan presence, artinya kehadiran penuh untuk fokus terhadap kasus. Hanya saja ada sedikit catatan untuk Ibu terkait alur tirta tadi di proses terkait dengan tanggung jawab Ibu. Tadi saya lihat Ibu belum menyampaikan kepada si Koce kapan rencana itu akan dilakukan, sehingga si Koce merasa bahwa ada tanggung jawab kapan dia melakukan itu. Ya, terus yang kedua, setelah percakapan akhir dari percakapan itu seharusnya Ibu menyampaikan kepada si Koce bahwa apa yang dia peroleh dari percakapan antara Ibu dengan Koce. Nah, itu yang mungkin sedikit catatan di situ, tapi pada dasarnya Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, berbobot, dan sudah berjalan dengan baik, luar biasa. Sudah ini walaupun ada catatan kecil dari saya, Terima kasih Bapak, itu tapi untuk kedepannya bisa siap. Ibu ini. Saya akan siap. Ini catatan untuk saya Bapak, siap untuk saya perbaiki ke depannya Bapak. Oke, baik Ibu. Jadi masih ada satu lagi, boleh Ibu? Boleh Bapak, silakan. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Ovi kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, berdasarkan hasil pengamatan dari saya, atau mungkin Ibu Ovi juga bisa memberikan umpan balik terhadap catatan-catatan dari saya tadi. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan Ibu, silakan. Baik Bapak. Untuk kompetensi yang kedepannya yang ingin saya kembangkan itu Bapak, yang pertama itu pasti tadi mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur cerita Bapak. Ya. Tadi dalam percakapan saya itu saya baru tersadarkan di saat Bapak melakukan pas observasi ini tadi, baru saya sadar, oh betul ternyata saya lupa. Nah, ini menjadi catatan utama juga bagi saya agar kedepannya saya lebih fokus kepada coach saya, supaya karena begini, coach bisa menjawab pertanyaan apabila saya sebagai coach itu mengajukan pertanyaan yang berbobot yang tidak membingungkan coach saya Bapak. Terus yang kedua tadi Bapak, pertanyaannya Bapak bisa diulangi kembali Bapak, yang pertanyaan berikutnya tadi. Oh ya, yang kedua, yang pertanyaan yang saya ingin tanyakan, Ya. Berdasarkan catatan-catatan Umpan balik, dari saya, ya. umpan balik dari Oke. Ibu, kira-kira bagaimana? Oke, baik. Umpan balik dari saya untuk Bapak Peter hari ini sungguh luar biasa. Bapak Peter sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan sungguh luar biasa? Karena saya pikir tadi Bapak duduk di sebelah saya itu, Bapak duduk hanya begitu-begitu saja. Ternyata Bapak punya catatan khusus untuk saya. Ini hal yang luar biasa. Untuk kedepannya Bapak Peter, semoga Bapak Peter bisa terapkan ini kepada coach-coach yang lainnya, sehingga seorang coach itu bisa membuat sebuah pertanyaan itu dengan pertanyaan yang sangat berbobot, sehingga bisa menggali segala potensi yang dimiliki oleh para coach. Jadi luar biasa Bapak Peter. Semoga Bapak Peter bisa lakukan ini kepada coach-coach yang lain ke depannya. Oke, baik Ibu. Luar biasa. Terima kasih juga Ibu sudah mau melakukan sesi tanya jawab kita ini setelah melakukan observasi pada proses coaching sesuai dengan alur kita yang sudah Ibu lakukan. Saya akhiri sampai di sini. Semoga ke depan Ibu bisa semakin baik sebagai coach, dan saya juga akan berusaha untuk lebih baik sebagai pengamat atau supervisor, sehingga kita bisa menerapkan ini terhadap rekan-rekan kita yang lain. Amin. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih banyak Sampai Bapak. jumpa. Untuk umpan baliknya sukses selalu Oke. Bapak Peter. Terima Terima kasih, selamat kasih. siang.